Selamat datang dan selamat bergabung dalam mata kuliah pemeriksaan pajak untuk hari ini pertemuan yang ke-10. Nah, hari ini kita akan bahas tentang Peraturan 23 PJ tahun 2013. Ya, peraturan ini mengatur tentang pemeriksaan pajak ya dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 92 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 tentang tata cara pemeriksaan perlu menetapkan peraturan Dirjen Pajak serta peraturan Dirjen Pajak tentang standar pemeriksaan. Ya, jadi ada penimbangan sebelum dihasilkannya peraturan Dirjen Pajak nomor 23 garing PJ 2013. Nah, di sini teman-teman silakan lihat ke bab 1 ketentuan umum. Ada beberapa definisi yang telah disampaikan. Ya, minggu lalu juga kita sudah bahas tentang Per 34 ya. Peraturan 34 juga sudah kita bahas. Nah, hari ini kita bahas tentang Peraturan 23. Nah, definisi pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Lalu ada definisi dari pemeriksaan, ya adalah capaian minimum yang harus dicapai dalam melaksanakan pemeriksaan. Selanjutnya, pemeriksa pajak adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Dirjen Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak yang diberikan tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan. Lalu ada UP2 atau unit pelaksana pemeriksaan. Ya, teman-teman bisa lihat ada surat perintah pemeriksaan atau biasa disebut dengan SP2. Nah, itu didefinisikan sebagai surat perintah untuk melaksanakan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ya, banyak sekali definisi-definisi yang telah disampaikan sesuai dengan apa? Sesuai dengan pemeriksaan pajak yang diberlakukan di Indonesia. Ya, ada peraturannya ya, ada di Peraturan 23 PJ 2013. Nah, pemeriksaan itu untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak. Dan pemeriksaan juga untuk tujuan lain harus dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan. Ya, standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu digunakan sebagai ukuran mutu pemeriksaan. Ya, standar pemeriksaan ini sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi standar umum pemeriksaan, kemudian standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan hasil pemeriksaan. Ya, lalu ada standar umum, kemudian pemeriksaan dilaksanakan oleh pemeriksa pajak yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup, serta memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak. Ya, lalu menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama. Dan teman-teman bisa lihat, kemudian jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela, serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara. Dan yang keempat adalah dalam hal pemeriksa pajak mengalami gangguan independensi atau adanya intervensi di dalam pengambilan keputusan pengambilan opininya, sebagaimana dimaksud pada angka 3, maka pemeriksa pajak harus memberitahukan kepada UP2 tentang adanya gangguan independensi tersebut. Dan selanjutnya, Kepala UP2 harus segera mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi gangguan independensi tersebut. Lalu tahap terhadap ketentuan peraturan perundangan di bidang perpajakan. Ya, pasal 4 teman-teman bisa lihat di sana pelaksanaan pemeriksaan itu harus didahului dengan persiapan yang baik,
sesuai dengan tujuan pemeriksaan. Yang paling sedikit harus meliputi kegiatan mengumpulkan dan mempelajari data wajib pajak, menyusun rencana pemeriksaan atau audit plan, dan menyusun program pemeriksaan atau audit program, serta mendapatkan pengawasan yang seksama. Lalu penyusunan rencana pemeriksaan atau audit plan, penyusunan program pemeriksaan atau audit program, dan menyiapkan sarana program pemeriksaan. Ya, kurang lebih seperti ini. Bila ada pertanyaan, silakan teman-teman tanyakan di bawah kolom video pembelajaran tersebut. Terima kasih dan tetap semangat, Tuhan memberkati.